Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arya Riandaya dengan NIM 21770512535, nomor absen 20 dari kelas 3F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poin-poin yang sudah saya buat terkait penggabungan usaha. Penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk perluasan usaha untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan pundi-pundi kekayaan. Penggabungan usaha bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Biasanya, perusahaan lebih sering melakukan penggabungan usaha secara eksternal dibanding internal. Tujuan dari penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas bisnis yang sebelumnya terpisah untuk meningkatkan profitabilitas. Motivasi ekonomi yang mendasari lebih menyukai perluasan usaha secara eksternal dibanding internal, yaitu yang pertama, merupakan keunggulan biaya. Lebih mudah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan. Lalu yang kedua, memperkecil keterlambatan operasi. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan secara segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Lalu yang ketiga, menghindari pengambil alihan. Dengan cara penggabungan usaha dengan perusahaan lain, perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih rentan untuk diambil alih. Karena itu, banyak di antaranya memakai strategi pembeli yang agresif sebagai pertahanan terbaik terhadap usaha pengambil alihan oleh perusahaan lain. Yang keempat, akuisisi aktiva tak berwujud. Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya tak terwujud maupun berwujud. Misalnya akuisisi tak atas hak paten, hak pengembangan mineral, riset, database pelanggan, atau keahlian manajemen mungkin menjadi faktor utama yang memotivasi suatu penggabungan usaha. Lalu yang terakhir, memperoleh keuntungan pajak. Pajak atas pendapatan pribadi terhubungan, pajak real estate, serta alasan-alasan yang lain. Lalu yang ketiga, ada bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha. Yang pertama adalah merger, merupakan penggabungan usaha yang dimana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan. Lalu yang kedua, konsolidasi, merupakan penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang melakukan penggabungan usaha langsung dibubarkan dan aset serta kewajiban kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Lalu yang terakhir ada akuisisi, merupakan penggabungan usaha di mana suatu perusahaan memperoleh pengendalian operasi atas fasilitas produksi entitas lain dengan memiliki mayoritas saham berhak suara yang beredar. Lalu selanjutnya ada konsep akuntansi untuk penggabungan usaha. Terdapat dua metode dalam konsep akuntansi untuk penggabungan usaha ini, yaitu yang pertama ada metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest method. Karakteristik dari metode ini yaitu yang pertama, mempergunakan nilai buku historis pada saat penggabungan. Yang kedua, tidak ada perubahan kepemilikan. Yang ketiga, tidak adanya goodwill. Empat, tidak adanya beban amortisasi. Dan yang terakhir, labanya besar. Lalu, metode yang kedua yaitu metode pembelian atau purchase method. Karakteristik dari metode ini yaitu yang pertama, mempergunakan nilai wajar pada saat penggabungan. Timbul perubahan kepemilikan. Yang ketiga, timbul goodwill. Timbul beban amortisasi. Yang terakhir, labanya kecil. Selanjutnya, akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian. Yang pertama, menentukan nilai wajar semua aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi yang diperoleh oleh kewajiban yang ditanggung. Lalu yang kedua, nilai wajar untuk semua aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi ditentukan tanpa memperhatikan apakah aktiva dan kewajiban tersebut dicatat pada pembukaan perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga, memasukkan biaya langsung penggabungan sebagai tambahan nilai investasi. Yang keempat, biaya non langsung tidak menambah nilai investasi, tetapi hanya sebagai pengurang modal indikator. Yang kelima, membandingkan biaya investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Lalu yang keenam, hasil perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dialokasikan sebagai goodwill. Yang ketujuh, goodwill yang terjadi karena nilai investasi lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi disebut sebagai goodwill positif. Yang kedelapan, jika nilai investasi lebih kecil daripada nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi, maka dialokasikan sebagai goodwill negatif. Yang kesembilan, goodwill positif dialokasikan sebagai goodwillnya pada aktiva dalam neraca.
Dan yang terakhir, goodwill negatif dialokasikan sebagai proporsinya, itu selisih nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih dibagi dengan nilai wajar aktiva tidak lancar dan dibebankan ke aktiva tidak lancar. Selanjutnya, ada ilustrasi kasus 1, yaitu Boulevard Corporation memperoleh aktiva bersih Construct Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018. Aktiva dan kewajiban Construct pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut. Berikut merupakan kolomnya. Boulevard Corporation membayar senilai $4.000 tunai dan menerbitkan 50 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 per saham dan nilai pasar $20.000 per saham untuk memperoleh aktiva bersih Construct Corporation. Lalu yang diminta pertama, buatlah zona penggabungan usaha pada pembukaan Boulevard Corporation pada tanggal 28 Desember 2017. Kedua, bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Boulevard Corporation dengan Construct Corporation sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Ketiga, susunlah neraca Boulevard Corporation setelah penggabungan usaha. Pembahasannya yang pertama, investasi dalam Construct Corporation sebesar $1.400.000. Kasnya sebesar $400.000, lalu saham biasa nominal $500.000, tambahan modal disedor sebesar $500.000. Untuk mencatat penerbitan 50 lembar saham biasa nominal $10 ditambah kas $400 dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian dengan Construct Corporation. Lalu pembahasan yang bagian D. Lalu yang kedua, hasil analisis penggabungan usaha Boulevard Corporation yaitu yang pertama, dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih Construct Corporation, nilai investasi dalam Construct Corporation adalah sebesar $1.400.000. Lalu yang kedua, nilai wajar aktiva bersih Construct Corporation adalah $1.200.000. Hasil perbandingan adalah sebesar $200. Yang kedua, hasil perbandingan sebesar $200 tersebut di atas disebutkan sebagai goodwill. Yang ketiga, goodwill positif atau negatif. Apabila nilai investasi lebih besar dari nilai wajar aktiva bersih, maka disimpulkan sebagai goodwill positif. Goodwill negatif dialokasikan ke dalam neraca pada pos aktiva tetap tidak berwujud sebesar nilai goodwill-nya. Lalu pembahasan ketiga, neraca Boulevard Corporation pada tanggal 28 Desember 2018 sesaat setelah penggabungan usaha dalam ribuan yaitu sebagai berikut. Lalu ilustrasi kasus kedua. Boulevard Corporation memperoleh aktiva bersih Construct Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018. Aktiva dan kewajiban Construct pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut dalam ribuan. Berikut adalah Boulevard Corporation menerbitkan lembar saham biasa dengan nominal $10 per saham dan nilai pasar $20 per saham dan juga memberikan wesel bayar berjangka 5 tahun bunga 10% senilai $200 untuk memperoleh aktiva bersih Construct Corporation. Pada studi kasus kedua ini diminta yang pertama, buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukaan Boulevard Corporation pada tanggal 28 Desember 2018. Yang kedua, bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Boulevard Corporation dengan Construct Corporation sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Tiga, susunlah neraca Boulevard Corporation setelah penggabungan usaha. Pembahasannya yang pertama, jurnal penggabungan usaha pada pembukaan Boulevard Corporation pada tanggal 28 Desember 2018 yaitu investasi dalam Construct Corporation sebesar 10 juta. Lalu saham biasa sebesar 400.000, tambahan modal disedor sebesar 400.000, besar dibayar 10% dalam 5 tahun sebesar 200.000. Untuk mencatat penerbitan 40 lembar saham biasa, ditambah wesel bayar dalam penggabungan usaha metode penelitian.
Pembahasan kedua, hasil analisis penggabungan usaha Boulevard Corporation dengan Konsep Corporation adalah pertama, dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Nilai investasi dalam Konsep Corporation adalah senilai $1 juta, nilai wajar aktiva bersih Konsep Corporation sebesar $1.200.000. Yang kedua, hasil perbandingan sebesar $100 tersebut di atas disebutkan sebagai goodwill. Yang ketiga, goodwill positif atau negatif. Apabila nilai investasi lebih kecil dari nilai wajar aktiva bersih, maka disebutkan sebagai goodwill negatif. Goodwill negatif dialokasikan sebagai proporsional dan dibebankan ke dalam aktiva tidak lancar. Yang keenam, terdapat proporsi goodwill negatif sebagai berikut. Lalu yang ketujuh, pembebanan ke aktiva tidak lancar. Karena sebagai berikut. Lalu terdapat alternatif lainnya juga, yaitu sebagai berikut pada kolom ini. Lalu pembahasan yang ketiga, neraca Boulevard Corporation setelah pengambilan usaha yaitu sebagai berikut pada kolom ini. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran aktiva tidak terwujud selain goodwill. APB Opinion nomor 16, perusahaan mengakui setiap aktiva tidak terwujud yang dapat diidentifikasi dan diberi nama. Perusahaan harus mengakui aktiva tidak terwujud yang terpisah dari goodwill jika aktiva itu termasuk dalam satu dan dari dua kategori. Aktiva tidak terwujud yang dapat diakui harus memenuhi baik kriteria keterpisahan maupun kriteria hukum kontraktual. KSB mendefinisikan aktiva tidak terwujud sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Tidak termasuk instrumen keuangan yang tidak memiliki wujud atau substansi fisik menurut FASB. Aktiva tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan harus dimasukkan ke dalam goodwill. Contohnya perusahaan yang diakuisisi akan mempunyai angkatan kerja yang bernilai. Namun aktiva ini tidak dapat diakuisisi. Maksud saya diakui sebagai aktiva tidak terwujud yang terpisah dari goodwill. Dan yang selanjutnya ada pembayaran kontingent dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian. Beberapa penggabungan usaha dengan metode pembelian memberikan pembayaran tambahan kepada para pemegang saham sebelumnya dari perusahaan yang diakuisisi, tergantung pada transaksi atau peristiwa di masa depan. FASB Statement nomor 141 memberikan pedoman akuntansi untuk pembayaran kontingent dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian. Pembayaran kontingent ini mungkin melibatkan distribusi kas atau aktiva lainnya atau penerbitan sekuritas utang atau ekuitas. Lalu, pembayaran kontingent yang dapat ditentukan pada tanggal akuisisi dicatat sebagai bagian dari biaya penggabungan. Pembayaran kontingent yang tidak dapat ditentukan pada tanggal akuisisi diakui ketika kontingensi diselesaikan dan pembayaran dapat diterbitkan. Jika kontingensi melibatkan tingkat laba di masa depan atau future earning levels, nilai pasar wajar dari pembayaran yang didistribusikan diakui sebagai biaya tambahan dari perusahaan yang diakuisisi. Jika kontingensi didasarkan pada harga security, maksud saya sekuritas atau security price, biaya yang tercatat pada perusahaan yang diakuisisi tidak berubah. Sebaliknya, jika kontingensi diselesaikan, pembayaran tambahan yang didistribusikan pada nilai pasar wajar dicatat pada nilai pasar wajar. Selanjutnya, ada kontroversi goodwill. Goodwill didefinisikan oleh GGAP sebagai kelebihan biaya investasi terhadap nilai wajar aktiva yang sendiri diterima. Secara teoritis, goodwill merupakan nilai sekarang dari kelebihan laba masa depan yang diproyeksikan dari perusahaan yang bergabung terhadap laba normal perusahaan sejenis. Menurut FASB Statement nomor 142, goodwill tidak lagi diamortasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Terdapat juga kontroversi pajak penghasilan yang berkaitan dengan goodwill. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengurangi amortisasi goodwill untuk tujuan pajak selama periode 15 tahun. Yang ketiga ada akuntansi internasional untuk goodwill. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat sudah lama mengeluh bahwa aturan akuntansi untuk amortisasi goodwill kurang menguntungkan dalam bersaing dengan perusahaan asing dalam mencari rekan merger.
Beberapa negara contohnya mengizinkan penghapusan segala goodwill ke ekuitas pemegang saham. Meskipun negara perusahaan yang bergabung mungkin menyajikan emosi yang negatif, perusahaan dapat mulai melakukan laba operasi segera setelah mereka dilakukan. Standar yang baru harus mengurangi kelemahan kompetitif tersebut. Menurut Amerika Free Trade Agreement atau disingkat AFTA, meningkatkan investasi dan perdagangan antara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, serta meningkatkan perlunya harmonisasi standar akuntansi. Badan-badan penetapan standar pada ketiga negara tersebut mencari jalan untuk mempersempit perbedaan standar akuntansi. IASB merupakan pengganti IASC, merupakan organisasi sektor swasta terbentuk pada tahun 1973 untuk mengembangkan standar akuntansi internasional dan mempromosikan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Baik IASB ataupun FASB sama-sama mengeliminasi perbedaan dalam akuntansi untuk penggabungan usaha menurut IFRS dan GAAP Amerika Serikat. Selanjutnya ada akuntansi untuk goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya. FASB secara dramatis mengubah akuntansi untuk goodwill dalam FASB Statement nomor 142. FASB tetap mempertahankan perhitungan dasar goodwill, tetapi standar-standar yang direvisi mengurangi banyak kontroversi yang terjadi sebelumnya. FASB Statement nomor 141 memberikan klarifikasi dan pedoman yang lebih rinci tentang kapan aktiva yang tidak berwujud yang sebelumnya tidak dicatat harus diakui sebagai aktiva yang dapat mempengaruhi jumlah goodwill yang diakui perusahaan. Menurut FASB Statement nomor 141 dan 142, perusahaan mencatat goodwill tetapi tidak menurut amortisasinya. FASB mengharuskan perusahaan menilai goodwill secara periodik untuk penurunan nilainya. FASB Statement nomor 142 tidak secara retroaktif mengubah perlakuan atas goodwill, tetapi perusahaan akan menghentikan amortisasi goodwill yang sebelumnya disetor. Perusahaan tidak akan lagi mengamortisasi goodwill atau aktiva tidak berwujud lainnya yang mempunyai manfaat tidak terbatas. Perusahaan harus menerapkan FASB Statement nomor 142 selama tahun fiskal yang dimulai setelah tanggal 15 Desember 2001. Perusahaan memperlakukan kerugian penurunan nilai goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya yang tidak diamortisasi yang sebelumnya diakui menurut FASB Statement nomor 142 sebagai kerugian akibat perubahan prinsip akuntansi. FASB Statement nomor 142 tetap mempertahankan akuntansi untuk aktiva tidak berwujud yang dikembangkan secara integral menurut APB Opinion nomor 17. Demikian juga FASB tetap mempertahankan persyaratan untuk membiayai biaya penelitian dan pengembangan yang diperoleh. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai. Penetapan penurunan nilai goodwill menurut FASB Statement nomor 142 menetapkan dua proses, yaitu yang pertama, perusahaan harus membandingkan nilai yang tercatat dengan nilai wajar pada tingkat laporan bisnis. Nilai buku ini mencakup jumlah goodwill. Jika nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku, maka perusahaan akan berlanjut ke langkah kedua, yaitu pengukuran kerugian penurunan nilai. Yang kedua, membandingkan nilai buku goodwill dengan nilai wajarnya. Jika nilai buku melebihi nilai wajar goodwill, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar perbedaan atas selisih tersebut. Jumlah kerugian tersebut tidak dapat melebihi nilai buku goodwill. Perusahaan tidak dapat membalik kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya. Perusahaan harus menetapkan penurunan nilai goodwill setidaknya sekali setahun. FASB Statement nomor 142 mengharuskan penetapan penurunan nilai yang lebih sering jika setiap peristiwa berikut terjadi. Yang pertama, perubahan signifikan yang tidak diinginkan dalam faktor hukum atau iklim usaha. Yang kedua, tindakan atau penilaian yang tidak diinginkan oleh regulator. Yang ketiga, persaingan yang tidak diantisipasi. Yang keempat, kehilangan karyawan kunci. Yang kelima, ekspektasi yang mungkin terjadi bahwa unit pelaporan atau bagian unit pelaporan yang signifikan akan dijual atau dilepas. Yang keenam, pengujian untuk pemulihan kelompok aktif yang signifikan menurut Statement 121 dalam unit pelaporan.
Yang ketujuh, pengakuan kerugian penurunan nilai goodwill dalam pelaporan keuangan anak perusahaan yang merupakan komponen unit laporan. Selanjutnya ada amortisasi versus non-amortisasi. Perusahaan harus mengamortisasi akibat tidak terwujud dengan umur manfaat terbatas selama umur manfaat tersebut. FASB mendefinisikan umur manfaat sebagai estimasi umur manfaat bagi entitas pelaporan. Perusahaan harus mengamortisasi estimasi umur manfaat bagi entitas pelaporan. Perusahaan tidak akan mengamortisasi akibat tidak terwujud dengan umur manfaat yang dapat diestimasi. Jika akibat tidak berwujud tersebut kemudian mempunyai umur manfaat yang dapat diestimasi, maka aktiva itu harus diamortisasi. Selanjutnya ada persyaratan pengungkapan. Catatan atas laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi harus mengungkapkan bahwa penggabungan usaha sudah diperhitungkan dengan metode pembelian. Untuk akuisisi yang material, catatan atas laporan keuangan pada periode penggabungan harus mencakup informasi tambahan dengan dasar pro forma sebagai berikut. Yang pertama, hasil operasi periode berjalan seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode, dan hasil operasi periode sebelumnya seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode tersebut jika perusahaan menyajikan laporan keuangan komparatif. FASB tidak mensyaratkan pengungkapan hasil format tersebut untuk perusahaan non-publik. FASB Statement nomor 141 memperluas pengungkapan yang disyaratkan, terutama yang berhubungan dengan akibat tidak berwujud yang diakui. FASB Statement nomor 142 mengharuskan perusahaan melaporkan jumlah agregat goodwill sebagai pos neraca yang terpisah. Selanjutnya ada akibat tidak berwujud. Untuk aktiva tidak berwujud yang diperoleh baik secara individu maupun kelompok aktiva, informasi berikut harus diungkapkan ke dalam catatan atas laporan keuangan pada periode akuisisi. Yang pertama, jumlah aktiva tidak berwujud yang diamortisasi, yaitu jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap kelas aktiva tidak berwujud nama. Lalu jumlah setiap nilai residu yang signifikan dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Periode amortisasi rata-rata tertimbang dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang kedua, untuk aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi, jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Jumlah aktiva untuk penelitian dan pengembangan yang diperoleh dan dihapus pada periode itu, serta pos terkait dalam laporan laba rugi, di mana jumlah yang dihapus tersebut diagregatkan. Informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan selama setiap periode di mana laporan posisi keuangan disajikan. Untuk aktiva tidak berwujud yang diamortisasi, terdapat jumlah faktor yang tercatat dan akumulisasi amortisasi dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Lalu beban amortisasi agregat selama periode itu, lalu estimasi beban amortisasi agregat untuk masing-masing dari 5 tahun fiskal yang berurutan. Selanjutnya untuk aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi, jumlah total yang tercatat dan jumlah yang tercatat untuk setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Perubahan jumlah goodwill tercatat selama periode berjalan mencakup yang pertama jumlah agregat goodwill yang diperoleh. Lalu yang kedua, jumlah kerugian penurunan agregat yang diakui, jumlah goodwill termasuk keuntungan atau kerugian pelepasan semua atau sebagian unit laporan. Untuk setiap kerugian penilaian, maksudnya penurunan nilai yang diakui yang tercatat dengan aktiva tidak berwujud, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan yang mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui. Yang pertama, deskripsi mengenai penurunan nilai akibat tidak berwujud dan fakta-fakta serta situasi yang menyebabkan penurunan nilai. Yang kedua, jumlah kerugian, penurunan nilai, dan metode untuk menentukan nilai wajar. Judul dalam laporan laba rugi atau laporan aktivitas di mana kerugian penurunan nilai diagregatkan. Jika memungkinkan, segmen di mana penurunan nilai akibat tidak berwujud dilaporkan menurut statement 131. Setiap kerugian yang diakui, informasi berikut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
yang mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui. Yang pertama, deskripsi fakta-fakta dan situasi yang menimbulkan penurunan nilai. Yang kedua, jumlah kerugian penurunan nilai dan metode penentuan nilai wajar menurut laporan yang berkaitan. Yang ketiga, jika kerugian penurunan nilai yang diakui adalah estimasi yang belum berakhir final, maka fakta serta alasan untuk itu dalam periode selanjutnya. Sifat jumlah dari setiap penyesuaian signifikan dibuat untuk estimasi awal kerugian penurunan nilai. Sekian presentasi dari PowerPoint yang saya sudah buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi. 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 Om.